Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, kemudian yang kami hormati dan kami muliakan rekan-rekan jurnalis. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Rekan-rekan, kami izin update tentang penindakan secara tegas dan terukur berdasarkan SOP yang berlaku secara profesional, proporsional terhadap rangkaian aksi anarkis ya yang menyebabkan terjadinya kerusuhan beberapa hari yang lalu. Perlu kami tegaskan bahwa Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengungkap aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Ya, saat ini Polda Metro Jaya masih terus mengembangkan, melakukan pendalaman untuk mengungkap tuntas peristiwa kerusuhan agar nanti dapat terungkap aktor penggerak utama di balik kerusuhan-kerusuhan yang terjadi ini. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa Bapak Kapolda Metro Jaya berkomitmen menjaga Jakarta, rekan-rekan, ya. Di wilayah hukum Polda Metro Jaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Polda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami ada 24 jam di lapangan melakukan upaya-upaya kepolisian agar situasi Kamtipmas yang kondusif dapat selalu terpelihara. Kemudian apabila masyarakat membutuhkan bantuan, pihak polisian tolong hubungi 110 ya. Kami terus menyampaikan ini agar masyarakat tidak bingung dalam menghubungi polisi. Ada 110 ya, bebas pulsa, gratis. Kemudian kami juga senantiasa mengaturkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, para tokoh potensi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan siapapun yang bekerja sama untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Rekan-rekan, kami sampaikan lagi bahwa aksi-aksi anarkis ini dimonitor oleh Polda Metro Jaya diawali tanggal 25 Agustus 2025. Hasil monitoring oleh Polda Metro Jaya diketahui beberapa akun di media sosial itu menyebarkan flyer, kemudian menyiarkan secara langsung atau live melalui beberapa akun media sosial yang berisi ajakan anarkis. Hal ini memancing sebagian masyarakat, khususnya pelajar atau anak-anak sekolah untuk datang ke sekitar gedung DPR MPR RI, sehingga terjadi beberapa peristiwa anarkis. Ya, perlu kami sampaikan lagi bahwa yang ditertibkan oleh Polda Metro Jaya adalah perusuh, orang-orang yang mengganggu ketertiban umum ya terhadap penyampai pendapat atau pendemo atau pengunjuk rasa. Itu dilakukan pelayanan pengamanan penyampaian pendapat tersebut. Tetapi kepada pihak lain yang datang ke lokasi langsung melakukan gangguan ketertiban, diawali dari membakar bendera dari kegiatan sebelumnya, naik ke atas pagar, merusak CCTV dan lain sebagainya. Ya, jadi tindakan-tindakan anarkis itu antara lain vandalisme ya, mencoret-coret fasilitas umum, kemudian
pembakaran kendaraan, pengerusakan kendaraan, pengerusakan pagar, pengerusakan CCTV di depan gedung DPR MPR RI, kemudian pengerusakan separator busway, kemudian pengerusakan beberapa fasilitas umum, pembakaran halte bus TJ, kemudian pengerusakan fasilitas atau bangunan-bangunan kepolisian. Kemudian aksi anarkis ini juga melakukan atau diwujudkan dalam bentuk menutup jalan tol, ya, dan juga beberapa peristiwa penjarahan di beberapa kota yang terjadi beberapa daerah di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana rangkaian peristiwa anarkis ini terjadi dari tanggal 25 sampai tanggal 31. Kemudian apa upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya saat menangani peristiwa anarkis tersebut? Itu diawali dengan imbauan-imbauan ya oleh semua petugas kami di lapangan kepada para pihak yang ingin merusuh ini, diimbau dulu. Kemudian akhirnya dilakukan upaya-upaya pengamanan. Ya, diamankan ada 1.240 yang diamankan, 611 diantaranya dewasa dan 629 diantaranya anak-anak. Jadi mayoritas itu anak-anak, rekan-rekan. Ya, kami sudah jelaskan saat itu di lokasi di sekitar gedung DPR MPR RI jam 8.30 pagi hari kedua pelaksanaan kegiatan pengamanan itu sudah diamankan 120 sekian pelajar yang berangkat dari Indramayu, dari Cirebon, dari Purwakarta, dari Cianjur, dari Serang, dari Bekasi, dari Depok, yang tujuannya adalah ingin ikut melakukan kegiatan di depan DPR MPR RI karena hasutan atau ajakan dari medsos, dan sebagian diajak oleh teman-temannya yang mengikuti hasutan tersebut dengan membawa barang-barang, ada yang membawa barang-barang yang berbahaya seperti yang rekan-rekan saksikan di depan kita ini. Ada bambu, ada busur panah ya, kemudian ada bom molotov, ada stick golf, mengambil batu di sekitar. Ya, inilah yang dilakukan. Senantiasa diawali dengan imbauan-imbauan persuasif hingga akhirnya ditertibkan, diamankan. Khususnya anak diamankan untuk dicegah, dilindungi dia supaya tidak berada pada tujuan akhirnya, yaitu sekitar gedung DPR MPR RI, karena di situ daerah yang tidak aman buat anak. Ya, ini merupakan upaya Polda Metro Jaya memberikan perlindungan kepada masyarakat, rekan-rekan. Kemudian apa yang kami sampaikan ini dalam ruang lingkup TKP anarkisnya adalah di area gedung MPR RI, DPR MPR RI, kemudian di sekitar Gelora Senayan, kemudian di halte bis TJ di depan sebuah mall inisial F, kemudian di Mapolsek, aksi anarkis di Mapolsek Cipayung dan di Mapolsek Matraman. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa akibat rangkaian aksi anarkis ini, yang pertama kami mendapatkan data dari rekan-rekan Pemprov Daerah Khusus Jakarta, fasilitas umum banyak yang rusak, taksiran kerugian sekitar 80 miliar rupiah. Kemudian kerugian yang kami alami terkait fasilitas atau bangunan Polda Metro Jaya senilai 180 miliar lebih, 180 miliar rupiah lebih, antara lain
Yang pertama, peralatan atau fasilitas bangunan dari mulai Mako Polres, Mako Polsek, Polsubsektor, Pospol Lalu Lintas. Kemudian beberapa material dan peralatan ada 3.430 unit. Kemudian kendaraan ada 108 unit. Kemudian fasilitas bangunan lainnya ada 76 unit. Rekan-rekan, inilah kerugiannya. Kemudian perlu kami update, beberapa waktu yang lalu kami sudah nyampaikan ada sekian tersangka yang telah dilakukan tindakan hukum. Kami update sampai dengan hari ini dalam 4 TKP tadi setidaknya ada 43 tersangka yang sudah kami tetapkan atas peristiwa dugaan rangkaian aksi anarkis. 42 diantaranya adalah dewasa dan 1 adalah anak-anak, ya, anak berusia sebelum 18 tahun. Ya, dengan kelompok pertama adalah yang melakukan penghasutan, ada 6 tersangka dan semuanya telah ditahan, telah dilakukan penahanan. Kemudian yang melakukan pengrusakan bangunan, fasilitas umum, kendaraan, melawan petugas, itu ada 37 orang tersangka, ya. Dari 43 orang ini 38 orang ditahan. Kemudian statusnya adalah DPO. Kemudian 1 tersangka itu dilakukan penahanan oleh Direktur Reserse Siber karena diduga melakukan tindak pidana dengan dasar laporan polisi yang ada di Siber dan juga di Direktorat Reskrimum. Kemudian 2 tersangka diminta untuk wajib lapor, kemudian 1 anak itu tidak dilakukan penahanan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa rangkaian peristiwa anarkis ini diawali dari perbuatan para tersangka yang menghasut. Apa saja perbuatannya? Yang pertama, para tersangka melakukan collab posting atau kolaborasi publikasi. Ya, yang kedua, mempromosikan ajakan aksi melalui medsos dan flyer dengan melibatkan influencer atau pemengaruh, di mana yang melihat penonton atau viewersnya ada sekitar 10 juta, yang mempromosikan ajakan kepada anak-anak sekolah untuk turun melaksanakan aksi yang berujung pada aksi anarkis. Dan ini dilakukan sebagai bentuk motivasi dari influencer ini agar mereka, anak-anak, ikut aksi di depan DPR MPR RI, sehingga akhirnya ada juga yang membawa sajam dan benda berbahaya lainnya, antara lain petasan juga. Kemudian perbuatan tersangka yang tergolong dalam klaster penghasut ini adalah menghasut lewat medsos anak-anak dan pelajar untuk melakukan aksi yang berujung anarkis, melawan polisi, ajakan untuk berbuat kerusuhan, serta penyampaian tidak perlu takut karena akan dilindungi. Kemudian dilakukan dengan cara collab posting atau kolaborasi publikasi, sehingga diartikan oleh para anak dan pelajar ini sebagai ajakan aksi anarkis. Ini fakta penyidikan yang ditemukan oleh penyidik. Ya, jadi ajakan hasutan itu diartikan oleh para anak sebagai ajakan untuk melakukan aksi anarkis. Kemudian yang dilakukan oleh tersangka ini adalah menyebarkan cara membuat bom molotov
dan menyebarkan atau menyampaikan di grup itu ada untuk menyiram polisi di WA grup. Kemudian perbuatan lainnya adalah menyuruh untuk membuat dan mengirimkan bom molotov ke lokasi yang sudah mereka tentukan. Ya, jadi ini sangat memprihatinkan sekali rekan-rekan. Ajakan hasutannya bukan untuk menyampaikan pendapat, tapi melakukan hal-hal yang berujung pada aksi kerusuhan, ya rekan-rekan. Kemudian kelompok selanjutnya adalah kelompok yang melakukan tersangka anarkis. Ya, ada 37 orang. Tadi yang pertama penghasut 6 orang. Apa yang dilakukan para tersangka ini antara lain membakar motor, merusak mobil, merusak Mapolsek Cipayung, merusak Mapolsek Matraman, merusak separator busway, melempari pengguna jalan umum dan jalan tol, menutup jalan tol dalam kota di depan gedung DPR MPR RI itu. Kemudian merusak sarana prasarana Polda Metro Jaya dan jajaran. Kemudian membakar halte bus TJ, kemudian melempar bom molotov, membakar gerbang tol, melawan dan melukai petugas, dan juga melakukan tindakan pencurian dan perampasan terhadap barang milik orang lain. Sehingga terhadap para tersangka ada beberapa persangkaan pasal yang diterapkan oleh penyidik. Yang pertama, pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman pidana 6 tahun. Yang kedua, pasal 87 junto pasal 76H junto pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang merekrut atau memperalat anak dalam pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Ya, seperti perlindungan kami kepada anak jajaran saat ditemukan, diamankan, dilindungi untuk tidak masuk ke dalam area yang membahayakan perlindungan jiwa terhadap anak. Kemudian pasal yang ketiga adalah pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan penyebaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi berita bohong atau hoax yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat dengan ancaman pidana 6 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan. Kemudian pasal yang kelima adalah pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun. Kemudian pasal yang keenam adalah pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 9 tahun. Kemudian terhadap yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana juga dijerat dengan pasal 55 dan 56 KUHP. Kemudian pasal yang ke-8 adalah pasal 187 KUHP, yaitu terkait dengan keadaan yang membahayakan keamanan umum, yaitu perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, dan ancaman pidananya adalah 12 tahun apabila perbuatannya itu membahayakan terhadap barang, dan 15 tahun yang membahayakan terhadap nyawa orang lain, dan pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian yang ke-9 adalah pasal 212 KUHP tentang melawan pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun 4 bulan. Dan yang 10 adalah pasal 214 KUHP tentang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Kemudian yang ke-11 adalah pasal 216 KUHP
tentang menghalang-halangi petugas yang sedang melaksanakan tugas dengan ancaman pidana paling lama 4 bulan 2 minggu. Kemudian yang ke-12 pasal 218 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 2 bulan 2 minggu. Dan yang terakhir ada pasal 406 KUHP tentang pengerusakan barang milik orang lain ataupun fasilitas umum dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Jadi ini merupakan upaya Polda Metro Jaya atau Bapak Kapolda Metro Jaya menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri terkait dengan menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang menyebabkan terjadinya kerusuhan. Dan Polda Metro Jaya berkomitmen mengungkap aktor penggerak utama di balik kerusuhan ini. Nah, jadi saat ini terus Polda Metro masih terus melakukan pendalaman dan mengembangkan peristiwa ini, ya. Demikian rekan-rekan penjelasan update dari kami. Semoga ini dapat memberikan keterangan yang lebih dapat dipahami, ya, oleh masyarakat. Dan sekali lagi kami mengimbau agar situasi Kamtipmas sama-sama kita jaga, kerjasama untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif untuk menjaga Jakarta. Untuk yang penjarahan mungkin klaster tersendiri akan kami sampaikan di tempat yang lain karena juga masih beberapa saksi masih kita periksa. Soal aktor utamanya Pak, ada penyokong dana mungkin nanti di dalam. Itu yang tadi kami sebutkan bahwa kami tidak berhenti di 6, namun kami kembangkan ke aktor-aktor lain. Aktor-aktor yang lain ini perannya bagaimana masih didalami oleh penyidik. Ya. Itu kan yang tadi di orang di tiket.